Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Yogyakarta. Dan pada perjalanan kali ini saya bakal menuju kota Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Lawu. Kereta api tercepat untuk perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus perjalanannya. Jakarta ini sudah bisa melakukan proses boarding pass dengan menggunakan teknologi face recognition, jadi nggak perlu tunjukin tiket kalian ataupun KTP, melainkan sudah bisa scan wajah kalian, tapi dengan catatan harus melakukan proses pengenalan dulu ya, dengan mencocokkan foto yang ada di KTP kalian. Teknologi boarding pass berupa face recognition ini baru diterapkan di beberapa stasiun, salah satunya stasiun Yogyakarta itu teman-teman. Yogyakarta itu ada dua stasiun besar yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk kereta kelas eksekutif, kereta kelas premium itu dilayani di stasiun Tugu Yogyakarta. Sedangkan untuk kereta kelas ekonomi ataupun kereta kelas campuran itu lebih banyak dilayani di stasiun Lempuyangan yang berjarak sekitar 1 km ke arah timur dari stasiun Yogyakarta itu sendiri. Untuk stasiun Yogyakarta itu merupakan pusat dari sarana daerah operasi 6 Yogyakarta, di mana kota Solo itu termasuk ke dalamnya teman-teman. Di stasiun Tugu Yogyakarta itu ada depo lokomotif, ada juga depo sarana. Depo lokomotif itu untuk merawat, memperbaiki dan tempat beristirahat lokomotif, sedangkan depo sarana itu merupakan tempat untuk merawat, beristirahat dan juga untuk memperbaiki sarana seperti kereta penumpang ataupun kereta barang milik alokasi daerah operasi 6 Yogyakarta gitu teman-teman. Sedangkan stasiun Lempuyangan itu merupakan kantor pusat dari PT KAI daerah operasi 6 Yogyakarta. Jadi tiap stasiun itu punya fungsinya masing-masing gitu ya. Seperti biasa ya, penumpang yang bakalan naik dari stasiun Yogyakarta itu banyak banget nih. Dan yang paling banyak dari tadi kayaknya kereta api Argo Lawu deh, dibandingin kereta api Bangunkarta penumpangnya. Masuk di jalur 5 belok kanan dan kereta api Argo Lawu. Kereta api Argo Lawu dari stasiun Sari Yogyakarta tujuan stasiun Purwokerto, Cirebon dan berakhir di stasiun Gambir. Pengguna penumpang kereta api Argo Lawu, kami persilakan. Nah, ini kereta api Argo Lawu sudah dipersiapkan di jalur 5 peron utara dan saya duduk di eksekutif 9. Masuk dari eksekutif 8 aja kali ya, kayaknya nggak kekejar deh.
Jadi jam 9:24 atau sesuai dengan jadwalnya, kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Gambir di Jakarta. Perjalanan dari Jogja menuju Jakarta sejauh kurang lebih 512 km akan ditempuh oleh kereta api Argo Lawu dalam waktu tempuh sekitar 6 jam lebih 11 menit yang merupakan catatan waktu tercepat untuk kereta api di lintasan yang sama. Pemberhentian di perjalanannya itu cuman di stasiun Purwokerto dan juga di stasiun Cirebon. Selebihnya kereta api Argo Lawu tidak melayani pemberhentian. Stasiun besar kayak Kutoarjo, Kebumen, Kroya itu bablas semua, termasuk stasiun transit Jatinegara di Jakarta. Jadi teman-teman, ada yang belum kenal sama kereta api Argo Lawu nggak nih? Kalau misal belum, saya mau cerita nih. Jadi kereta api Argo Lawu itu merupakan kereta api dengan layanan kelas eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Perjalanan yang dilayani itu adalah perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Gambir di Jakarta. Tiap harinya melayani perjalanan dari dua kota besar ya, dari Jakarta menuju Solo ataupun sebaliknya. Jadi kereta api Argo Lawu itu merupakan kereta api yang berada di bawah operasi dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta untuk area Solo gitu ya. Karena untuk daerah operasi 6 Yogyakarta itu sendiri itu terbagi menjadi dua tempat. Ada yang sampai di Jogja, ada juga yang sampai Solo. Seperti Taksaka, Fajar Utama Jogja ataupun Sancaka itu kan sampai Jogja. Sedangkan yang sampai Solo itu kayak ada Lodaya, Argo Lawu ataupun Argo Dwi Pangga dan kereta api Mataram juga gitu teman-teman. Dan kereta api Argo Lawu ini merupakan kereta api eksekutif dengan branding Argo. Maksudnya itu adalah kereta api ini tuh dari dulu awal peresmiannya itu merupakan kereta api kebanggaan milik PT Kereta Api Indonesia selaku operasional kereta api di Indonesia. Dan untuk perjalanan kereta api Argo Lawu itu memiliki nomor perjalanan yang tinggi teman-teman, yaitu sebagai kereta api 7 dan 8. Jadi di kereta api Indonesia itu penomoran kereta api itu di nomor atas itu biasanya dihuni oleh kereta api dengan nama Argo. Seperti contoh nomor 1, 2, 3, dan 4 itu dihuni oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju Jakarta via Semarang atau full jalur utara. Kemudian dilanjut kereta api nomor 5 dan 6 itu adalah kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung maupun sebaliknya. Kalau kereta api Argo Bromo Anggrek itu kan lewat utara, dan karena nomornya paling tinggi dan kelasnya paling tinggi, jadinya dia disebut dengan kereta api Raja Utara. Sedangkan kereta api Argo Wilis satu tingkat di bawahnya nomor perjalanannya itu karena lewatnya jalur selatan, jadi dia disebutnya sebagai kereta api Sang Raja Jalur Selatan. Nah, di bawahnya Argo Wilis itu baru deh kereta api Argo Lawu. Untuk perjalanan nomor 7 itu dari Solo menuju Jakarta, sedangkan perjalanan nomor 8 itu dari Jakarta menuju Solo. Untuk perjalanan dari Solo menuju Gambir oleh kereta api Argo Lawu itu dilakukan pada pagi hari. Sebaliknya dari Jakarta menuju Solo dilakukan pada malam hari. Nah, kereta api Argo Lawu juga bukan satu-satunya kereta api yang melayani perjalanan dari Jakarta menuju Solo, teman-teman. Ada juga kembarannya, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga yang memiliki jadwal kebalikan dengan kereta api Argo Lawu. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kereta api Argo Lawu itu memiliki perjalanan pagi hari dari Solo menuju Gambir. Nah, sebaliknya dari Gambir menuju Solo yang dilakukan pada pagi hari itu dilakukan oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Nomor perjalanannya pun atas bawah gitu teman-teman, jadi berurutan. Kalau kereta api Argo Lawu kan memegang nomor perjalanan di nomor 7 dan 8. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga memegang nomor perjalanan sebagai kereta api nomor 9 dan juga nomor 10 gitu teman-teman.
sejak tahun 2021 kereta api Argo Lawu itu termasuk ke dalam kereta api unggulan. Maksudnya kereta api unggulan itu adalah pelayanannya itu dibedakan dari kereta api pada umumnya, karena biasanya itu kereta api itu mungkin kayak jalan di sekitaran angka 100 km per jam, tapi kereta api Argo Lawu ini termasuk ke dalam kereta api yang mengalami persingkatan waktu tempuh dan peningkatan kecepatan operasional dari yang mulanya 100 menuju 105 km per jam menjadi 115 km per jam menuju ke 120 km per jam. Untuk saat ini kapasitas maksimum yang dapat ditandu oleh rel di Indonesia itu baru di angka 120 km per jam untuk kereta api reguler ya, bukan kereta api cepat Indonesia Cina yang nantinya diproyeksikan akan melayani perjalanan dari Jakarta atau menuju Bandung ataupun sebaliknya. Nah, untuk kereta api unggulan sendiri itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi maupun sebaliknya. Kemudian ada kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng ataupun sebaliknya. Kereta api Argo Lawu dan kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Solo Balapan di kota Solo. Kemudian yang kelima adalah kereta api Taksaka dari Jakarta menuju Yogyakarta. Layanan yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia di kereta api unggulan itu juga beda. Kalau di kereta api unggulan itu kita mendapatkan fasilitas wifi, kita bisa menikmati hidangan yang disajikan secara langsung di kereta api, di restorasi gitu ya, dan juga kita mendapatkan sensasi ngebut sepanjang perjalanannya ya, kayak gini gitu teman-teman, nyalip beberapa kereta api di depannya gitu. Jadi buat kalian yang milih kereta api Argo Lawu untuk perjalanan dari Solo ataupun Jogja ke Jakarta, itu kalian bakal mendapatkan momen berasa kayak pejabat gitu. Jadi kereta api yang lain itu harus minggir, dengan kereta api Argo Lawunya bablas. Mantap banget ya pokoknya. Sekitar pukul 11:08 tadi tiba di stasiun Purwokerto, stasiun pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Jadi di stasiun Purwokerto ini berhenti sekitar 3 menit harusnya, cuman karena kedatangan kereta api Argo Lawu itu selalu datang di lebih awal, jadinya menyesuaikan waktu keberangkatannya nanti, jadi lumayan lama berhenti di sini. Nah, berhubung tadi pas naik di stasiun Yogyakarta itu waktunya terbatas, jadi kita lihat dulu eksteriornya. Dan mulai beberapa hari ini, berhubung ini udah menjelang waktu musim arus mudik,
Ini dipasangkan stiker tematik memperingati Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Cakep banget ya warnanya ya. Itu ada seragam khusus pramugari dan pramugara kereta api unggulan seperti kereta api Argo Lawu, dan juga corak-corak beduk masjid dan segala macam gitu, teman-teman. Cakep banget ya pokoknya. Dan gerbong seperti ini, gerbong jenis stainless steel itu diproduksi oleh PT Inka di Madiun ya, teman-teman. Jadi Inka itu merupakan singkatan dari industri kereta api yang ada di Madiun gitu. Ini udah ada bel, yuk kita masuk yuk. Oke teman-teman, jadi barusan kita melihat proses persilangan antara kereta api Joglo Semarkerto oleh kereta api Argo Lawu di stasiun Prupuk. Jadi kereta api Joglo Semarkerto itu berhenti karena keretanya itu harus menunggu jalurnya itu aman, karena kereta api Joglo Semarkerto itu melaju dari arah stasiun Slawi dan di stasiun Prupuk itu harus berpindah jalur. Dan berhubung kereta api Argo Lawu itu tiba di waktu yang bersamaan, jadi kereta api Joglo Semarkertonya itu harus berhenti dulu, teman-teman, mempersilahkan kereta api Argo Lawunya itu lewat baru boleh pindah jalur. Meskipun sesuai jadwalnya kereta api Joglo Semarkerto di stasiun Prupuk itu juga harus menunggu untuk disusul oleh kereta api Taksaka. Jadi disilang dan juga disuruh menunggu buat kereta api Argo Lawunya itu lewat, dan disuruh nunggu kereta api Taksaka buat nyalip gitu. Nah, berhubung di stasiun Prupuk itu juga menjadi stasiun pertemuan antara jalur dari arah Slawi dan juga Tegal dengan jalur dari arah Cirebon Perujakan. Berhubung kereta api Joglo Semarkerto itu merupakan kereta api lokal aglomerasi, dan kereta api Argo Lawu dan kereta api Taksaka itu merupakan kereta api jarak jauh, maka perjalanan yang harus diprioritaskan itu adalah kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Taksaka dibandingkan dengan kereta api Joglo Semarkerto gitu, teman-teman. Dan selepas stasiun Prupuk, kereta api Argo Lawu diperbolehkan melaju hingga kecepatan maksimal di angka 120 km per jam. Untuk daerah-daerah yang diperbolehkan untuk melaju hingga kecepatan tersebut itu mulai dari stasiun Cirebon Perujakan menuju stasiun Prupuk, dan dari stasiun Kebasen di Kabupaten Banyumas menuju ke stasiun Yogyakarta gitu, teman-teman. Selebihnya kecepatannya nggak nyampe segitu, tapi ya didominasi kecepatan tinggi ya. Jadi waktu tempuh dari Jakarta ke Jogja itu relatif lebih singkat dibandingkan dulu gitu, teman-teman. Sekedar informasi ya.
jam 1 siang tiba di stasiun Cirebon, jadi keretanya terlambat beberapa menit. Dan ini adalah kereta api Argo Dwi Bangga tambahan dari stasiun Gambir menuju stasiun Solo Balapan. Pakainya lokomotif hidung kotak nih. Perjalanan dari Jogja ke
keuntungan naik kereta di rangkaian paling belakang itu bisa back ride nih. Nah, itu lagi melintas langsung di stasiun Bekasi. Gede banget ya. Dan kita melintas di double track terbaru teman-teman, dari stasiun Bekasi sampai ke stasiun Jatinegara nanti. Untuk fasilitas toilet yang tersedia di kereta eksekutif jenis stainless steel terbaru seperti ini, itu cuma ada di satu ujung sisi aja ya teman-teman. Dan lokasi yang terdekat dengan toilet itu kursi-kursi nomor besar 10, 11, dan 12 untuk kereta kelas eksekutif. Dan untuk kereta kelas premium sekitar 20, 21, 22 ya gitu. Nah, dan fasilitas toiletnya itu dibedakan. Kalau untuk toilet kedua itu kan untuk wanita. Nah, toilet satunya ini baru untuk pria nih. Fasilitasnya sama aja. Kayak gini. Nah, tuh pakai toilet jenis toilet duduk. Terus ya fasilitas kayak gini. Ini juga dirawat kok kebersihannya. Gitu. Cuman ada di satu ujung sisi aja ya teman-teman, dan yang paling terdekat itu nomor-nomor besar. Alhamdulillah, perjalanan kereta api Argo Lawu sudah tiba di stasiun Gambir yang merupakan stasiun tujuan akhirnya. Sampai jumpa di lain waktu ya guys. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.